Hukum moral itu begini saudara, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Orang yang tidak bermoral adalah orang yang lari dari tanggung jawab. Orang yang dikasih Allah tetap diberi hukum moral dalam hatinya. Tapi bukan hanya hukum moral, hukum Allah juga diberikan. Sebab hukum Allah berada di atas hukum moral. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, itu namanya bermoral. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Kejadian pasal 28. Demikian sabda Allah. Kejadian 28 ayat 16 sampai 19. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Dari kisah Yakub yang paling saya ingat adalah kedaulatan Allah yang telah memilihnya dan mengasihinya sejak semula. Saya baca dari Maleakhi 1 ayat yang kedua. Tuhan sendiri berkata begini, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Tuhan sendiri yang mengatakan Tuhan mengasihi Yakub. Lalu juga ketetapan Tuhan yang menjadikan Yakub yang dipilih untuk menerima berkat perjanjiannya. Dalam Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kalau kita hanya membaca di dua ayat di atas, maka kita akan baper berat kepada Allah. Rasanya kok enak gitu ya jadi Yakub, wis dapat hak istimewa. Terus gimana ya dengan curangnya kepada ayahnya dan juga kepada kakaknya? Apakah karena hak istimewa itu maka Yakub terbebas dari tanggung jawab? Jawabannya tidak, saudara. Hukum moral tetap dijalankan. Berani berbuat harus berani juga bertanggung jawab, termasuk Yakub. Hak istimewa dari Allah tidak serta-merta meniadakan hukum moral itu. Buktinya kitab Kejadian mencatat mulai pasal 28 sebagai pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Yakub. Jadi, setelah peristiwa curang yang dilakukan Yakub, yaitu menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau saudaranya dan kemudian menimbulkan amarah Esau, sehingga dicatat begini saudara, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dan perkataan Esau ini sampai ke telinga Yakub, sampai ke telinga ibunya juga.
Maka Yakub pun tidak luput dari perasaan takut dan gentar, sehingga Ribka ibunya menyusun suatu rencana supaya Yakub melarikan diri dengan tujuan menghindari kegeraman sang kakak. Demikian kata Ribka kepada Yakub, "Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Saudara, akhirnya setelah peristiwa itu, Yakub menjadi pelarian. Ia sangat takut kepada kakaknya, yaitu Esau. Bisa dibayangkan bahwa Esau adalah pemburu yang sangat mahir di zamannya. Yakub sangat paham bahwa Esau akan dengan mudah menemukannya, memburunya, sementara dirinya adalah orang yang suka diam dalam kemah, orang rumahan, kira-kira begitu. Tentunya petualangan ini bukanlah perjalanan yang diimpikan, bukan perjalanan yang menyenangkan. Pada hari pertama saja dalam pelariannya, Yakub sudah menempuh jarak 64 km, yaitu dari Beersheba ke Betel seharian penuh. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Yakub yang kelelahan, ketakutan, dan tidak menemukan tempat bermalam yang layak. Ia sangat membutuhkan istirahat untuk melanjutkan perjalanan sebelum matahari terbit kembali. Bagi Yakub, perjalanan dalam pelarian seorang diri dengan jalan kaki itu sangat-sangat menegangkan, melelahkan, menakutkan. Tetapi kalau bagi Esau, barangkali jarak yang sama tidak ada masalah, sebab ia adalah seorang pemburu. Keputusan mempergunakan batu sebagai bantal alas tidur menunjukkan ia istirahat di tempat terbuka, bukan di sebuah penginapan. Yakub telah lelah lahir dan batinnya. Di dalam kedaulatannya Allah mengizinkan Yakub mengalami semua itu, sebab Allah tidak pernah melanggar hukum moral. Namun sekali lagi, Yakub tetap dikasih Allah. Yakub dipilih untuk melanjutkan berkat perjanjian, dan di tengah-tengah kondisi yang sangat menyedihkan itu, Allah datang kepadanya melalui mimpi. Sekedar mengingatkan saudara, pada masa itu perjanjian lama Allah berbicara memang kepada orang-orang yang dipilihnya, pada para nabi melalui mimpi, penglihatan, dan macam-macam. Tapi sekarang Allah tidak lagi pakai mimpi untuk menyampaikan firman-Nya, sebab Alkitab sudah lengkap. Respon Yakub itu begini saudara, respon terhadap kehadiran Allah di tempat di mana ia istirahat untuk melepas penat sejenak dalam kondisi yang ketakutan, menjadi pengembara seorang diri, sementara perjalanan menuju rumah pamannya masih sangat jauh. Responnya begini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Tuhan datang lewat malaikat yang turun naik. Dan ayat 20 ditulis, lalu bernasarlah Yakub. Kehadiran Tuhan di tempat yang tidak biasa membuat Yakub bernasar. Ini nasarnya Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadamu akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sebuah perjalanan spiritual yang menegangkan, sebab Yakub sendiri tidak yakin bahwa ia bisa kembali ke rumah ayahnya. Yang Yakub yakini adalah Esau akan membunuhnya kapanpun dia ditemukan. Yakub sangat mengenal kakaknya Esau yang pendendam dan kejam. Tuhan pasti memberikan pengalaman perjalanan spiritual masing-masing kepada kita, orang-orang yang dikasihnya. Betapapun buruk masa lalunya, toh Tuhan tetap membuatnya membayar lunas harga yang harus dipertanggungjawabkan itu. Sebab pemilihan Allah tidak pernah gagal atau putus di tengah jalan. Dan bernasar adalah respon terhadap Tuhan. Bernasar seperti berkat perjanjian yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan perjumpaan dengan dirimu melalui firman-Mu yang hidup dan yang kekal.
Sehingga ketika kami merespon dengan nasar, maka bukanlah untuk memuji Tuhan, bukan untuk mencobai Tuhan, melainkan untuk menikmati dan mengerjakan berkat perjanjian yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.